Saya akan mengawali video tutorial study case kami. Ini adalah penampakan anggota kami. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Junifa, NPM saya 1942181. Saya Aaron dengan NPM 1942102. Saya Andranto dengan NPM 1942123. Hai, perkenalkan nama saya Catherine, NPM 1942116. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi makanan atau kuliner, yaitu cheesecake. Kami menamai perusahaan kami Yellow Cheese Bakery. Yellow Cheese Bakery ini membeli bahan mentah hanya dari satu distributor yang kemudian diolah menjadi barang jadi, yaitu cheesecake. Yellow Cheese Bakery ini dijalankan oleh JC selaku pemilik usaha yang mempekerjakan 8 orang pekerja dan memproduksi 150 yang kue per harinya, yang melewati 3 departemen, yaitu kneading, baking, dan packing. Nah, di setiap perusahaan ini pasti akan terjadi suatu proses akuntansi yang lebih lazim disebut dengan siklus akuntansi. Nah, menurut Skousen, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara perusahaan-perusahaan maupun individu atau kegagalan menjadi perubahan ekonomi atas bisnis. Nah, jadi ini ada beberapa contoh yang transaksi yang sering terjadi di perusahaan manufaktur. Yang pertama itu pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini pasti ada ya di setiap perusahaan manufaktur, karena pasti kita akan membeli barang untuk diolah menjadi barang jadi. Nah, jurnalnya ini kita mendebitkan inventory kita dan mengkreditkan cara bayar kita, yaitu secara utang maupun tunai. Setelah bahan baku sudah dibeli, kemudian akan dialokasikan untuk produksi, yaitu ke dalam WP Departemen Kneading atau Departemen pertama, dengan menjadikan material inventory ke dalam WP Kneading Departemen. Setelah itu, akan diterapkan juga biaya produksi seperti gaji karyawan ke dalam WP Kneading Departemen. Setelah produksi di Kneading Departemen siap, barang yang diproduksi akan dipindahkan ke departemen selanjutnya seperti Baking Departemen dan atau Departemen kedua, dan Packing Departemen atau Departemen ketiga. Setelah melewati Packing Departemen, produk dianggap telah jadi atau siap dijual dan dipindahkan ke Finished Goods Inventory. Karena perusahaan memakai FOB Destination Point, maka kami akan menanggung ongkos pengiriman kepada pelanggan. Jadi jika dari pengiriman, kami akan mengkreditkan uang yang kami keluarkan dan mendebitkannya ke delivery expense. Dikarenakan transaksi yang terjadi biasanya dalam bentuk kas atau tunai, secara periodik kami akan menyetorkan uang ke bank. Dan yang terjadi seperti atasnya itu cash in bank on PT Cash. Kemudian jika saldo kecil kami telah habis, kami akan menarik lagi uang dari bank untuk pengisian kembali kas kecil. Dan jurnalnya adalah keterbalikan dari penyetoran uang tunai ke bank. Penjualan biasa terjadi secara piutang dan pelanggan dapat membayar di kemudian hari dengan transferkan uang tersebut ke dalam bank kami. Pada satu perusahaan pasti ada terjadi penjualan, dan untuk mengetahui laba perusahaan kami menggunakan format jurnal yang umum, yaitu cash in bank pada sales dan kemudian cost of goods sold pada finished goods inventory. Dan kami pun tidak melakukan pembayaran setiap transaksi secara langsung. Kadang kami akan berhutang kepada supplier kami dan bayarkan uang tersebut di kemudian hari. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Dalam penyusunan laporan keuangan, ada 2 metode penilaian persediaan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan Indonesia, yaitu first in first out dan average. Untuk first in first out, nilai persediaan yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dan lebih realistis. Untuk Yellow Cheese Bakery pada bulan Januari menggunakan metode weighted average, tetapi mengganti metode ke metode FIFO pada bulan Februari karena penerapan average dianggap tidak sesuai dengan prinsip di mana seharusnya barang yang masuk atau diproduksi terlebih dahulu juga dipakai atau dijual lebih dahulu. Untuk production report bagian kiri menggunakan metode weighted average dan kanan menggunakan metode FIFO. Dapat dilihat di bagian equivalent unit. Untuk metode weighted average menggunakan unit completed dan tidak ada perhitungan dividing weighted, sedangkan
Untuk metode FIFO menggunakan unit started and completed dan ada perhitungan beginning WIP. Berikut ini adalah production report di masing-masing departemen yang dimiliki oleh Yellow Cheese Bakery. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode FIFO dapat menghasilkan beginning WIP dan equivalent unit of output yang lebih akurat, realistis, dan juga relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis terhadap laporan keuangan. Yang pertama, statement of COGM. Pada umumnya perbedaan antara pengguna metode FIFO dan FS akan terlihat pada nilai ending material inventory. Namun dikarenakan jumlah material inventory yang dibeli dan digunakan untuk produksi sesuai dengan standar, makanya pada laporan menunjukkan angka 0. Namun dengan menggunakan metode FIFO, nilai persediaan disajikan di statement of COGM juga akan lebih relevan. Selanjutnya, statement of COGS. Hasil analisis menunjukkan bahwa finished good bulan Februari lebih tinggi daripada bulan Januari. Hal ini dapat terjadi karena ada perubahan metode dan juga karena adanya beginning finished good di bulan Februari. Biasanya metode FIFO akan menghasilkan persediaan akhir yang lebih tinggi dibandingkan metode FRS maupun LIFO. Pada umumnya perbedaan kedua metode juga dapat dilihat dari nilai COGS itu sendiri, di mana nilai COGS pada metode FIFO akan lebih rendah. Selanjutnya, statement of profit and loss. Perbedaan kedua metode juga dicerminkan pada laba yang dihasilkan pada laporan keuangan. Dengan menggunakan metode FIFO, laba kotor yang dihasilkan akan lebih tinggi, walaupun hal itu juga berkaitan dengan nilai penjualan pada bulan berjalan. Selanjutnya, statement of owner capital. Berdasarkan laba yang dicerminkan di statement of profit and loss menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan bulan Februari dengan menggunakan metode FIFO lebih tinggi. Hal ini juga meningkatkan jumlah modal pada pemilik usaha dikarenakan laba yang dihasilkan akan ditutup atau dipindahkan ke modal pemilik pada setiap akhir periode. Dan terakhir, statement of financial position. Di sini ada 4. Yang pertama, jumlah cash in bank, petty cash, dan account receivable meningkat drastis pada bulan Februari. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan dan pengurangan beban. Yang kedua, finished good inventory. Nilai inventory yang dihasilkan pada bulan Februari dengan metode FIFO akan lebih relevan dibandingkan bulan Januari. Ketiga, private rent, private insurance, fixed asset, dan accumulation depreciation juga berkurang dan bertambah karena adanya transaksi penyesuaian. Dan terakhir, kapital yang dicerminkan dalam laporan posisi keuangan ada ending capital bulan Januari yang sudah ditambah dengan laba yang dihasilkan di bulan Februari, di mana laba yang dihasilkan menggunakan metode FIFO. Jadi secara keseluruhan, FIFO method merupakan metode yang lebih tepat untuk diterapkan pada Yellow Cheese Bakery karena mengingat bidang usaha Yellow Cheese Bakery adalah kuliner di mana memerlukan kesegaran bahan baku untuk menghasilkan produk yang fresh untuk dijual. Selain itu juga dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan COGS yang rendah. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.